Kegiatan panggung demokrasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Bayangkara FC resmi memperkenalkan mantan pemain timnas Belgia Raja Nainggolan. "34 orang tewas dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza. Anda masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Camar Hayenda. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Masa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, masa menuntut revisi Undang-Undang Desa segera disahkan sehingga jabatan kepala desa bisa diperpanjang menjadi 9 tahun. Ribuan orang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sambil membawa spanduk, mereka berorasi menuntut agar revisi Undang-Undang Desa segera disahkan. Sehingga masa jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Masa juga bernyanyi, berjoget, dan membakar ban di depan gedung utama DPR RI. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar gedung DPR RI terganggu dan arus kendaraan sempat dialihkan. Ya, untuk pengesahan RUU dari tahun 2014 sampai untuk dikembalikan semula yang jadi untuk 9 tahun. Artinya untuk masa jabatan Pak ya, 9 tahun masa itu jabatan Pak? 9 tahun. Harapannya apa Pak selain itu Pak? Gimana? Harapannya selain itu apa Pak? Harapannya untuk perangkat desa pun sama, ya untuk bisa dinaikkan kembali. Sejumlah perwakilan perangkat desa kemudian diizinkan masuk untuk menemui anggota DPR. Sementara itu, ribuan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara yang digelar ratusan mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Salah seorang mahasiswa yang mencoba menghentikan kegiatan menjadi bulan-bulanan ratusan mahasiswa lainnya. Panggung demokrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh saat seorang mahasiswa yang menjadi provokator mencoba menghentikan kegiatan yang tengah berlangsung di halaman Universitas Sulawesi Tenggara. Ratusan peserta kegiatan yang tidak terima dengan penghentian kegiatan itu mengusir dan menyerang pelaku hingga keluar kampus. Beruntung saat kejadian, petugas keamanan kampus dengan cepat melerai massa hingga kericuhan dapat diredam. Kemudian kegiatan hari ini adalah forumnya teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran kritis mereka. Kegiatan panggung demokrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan terjadi di Jalan Pesanggerahan, Kembangan Selatan, Jakarta. Sejumlah pelajar mempersenjatai diri dengan celurit. Tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan terjadi di Jalan Pesanggerahan, Kembangan Selatan, Jakarta dan terekam kamera warga. Para pelajar saling serang dengan celurit. Aksi tawuran ini terjadi pada Selasa siang seusai siswa pulang dari sekolah. Mereka bergerombol sambil mengendarai sepeda motor sebelum tawuran terjadi. Beruntung tawuran ini tidak berlangsung lama karena berhasil dibubarkan warga. Tahu dari anak-anak sekolah dari sini, saya nggak tahu. Nah, yang satu duduk di sini, tahu-tahu perang kayak gitu. Bubar sendiri apa dibubarin polisi, Pak? Dibubarin orang. Oh, dibubarin warga. Warga itu kayak bocil-bocil, kapal gitu. Warga berharap adanya kehadiran petugas kepolisian setempat untuk mencegah tawuran terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. J. Ijes dan Nathan Jowaon semakin dekat membela timnas Indonesia. Naturalisasi kedua telah dibuka dan dikabulkan dalam rapat paripurna DPR RI.
Naturalisasi Jay Etzes dan Nathan Chowaon telah dikabulkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar Selasa siang di Jakarta. Setelah proses naturalisasi dibahas dalam sidang paripurna, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan keputusan Presiden dan kedua pesepak bola akan diambil sumpahnya. Sesuai hasil pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI, memutuskan menyetujui dan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Jay Noah Etzes dan Saudara Nathan Noel Romejo Chowaon. Sehubungan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Jay Noah Etzes dan Saudara Nathan Noel Romejo Chowaon dapat disetujui? Setuju? Terima kasih. Sebelumnya naturalisasi keduanya juga telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Kini Etzes dan Chowaon sedang dikejar waktu untuk didaftarkan pada entry by name Piala Asia 2023 Qatar yang tenggat akhirnya pada hari Minggu 10 Desember mendatang. Negaraan untuk Jay dan Nathan, dan alhamdulillah tadi Komisi 10 sudah selesai dan seluruh fraksi setuju dan seluruh pimpinan setuju. Dan ini buat Piala Asia ya, semoga ini makanya kita maraton dan semoga bisa mengejar waktu. Kehadiran kedua pemain yang berpengalaman di Liga Eropa ini memang dibutuhkan pelatih timnas Shin Tae-yong. Jay Etzes adalah bek tengah yang bermain untuk klub Serie B Italia Venezia. Sedangkan Nathan Chowaon adalah pemain bertahan yang kini membela klub Liga Inggris Divisi Championship Swansea City. Ya pemirsa, peran perempuan dalam mengatur keuangan sebagai dasar yang penting untuk mendorong kesejahteraan keluarga. Ya, PT Prudential Life Assurance bersama Masyarakat Ekonomi Syariah dan OJK memperluas program Financial Literacy for Women sebagai dasar kecakapan mengatur finansial yang mumpuni. Sejalan dengan kiprahnya selama 28 tahun, PT Prudential bekerjasama dengan MES dan pemerintah terus berupaya mendorong program literasi keuangan yang ditujukan bagi perempuan di Aula Hotel Salva Tanah Abang, Jakarta Pusat. Literasi dan inklusi finansial perempuan merupakan suatu keinginan yang sejalan untuk menciptakan literasi keuangan keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Kita menggandeng dalam hal ini bekerja sama dengan MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, karena Masyarakat Ekonomi Syariah juga mempunyai misi dan visi yang sama dan juga mempunyai jaringan-jaringan yang sangat luas. Jadi sehingga kita melihat bahwa kesamaan misi dan visi ini menjalin hubungan kerjasama menjadi lebih baik lagi, karena kita mempunyai interest untuk memajukan wanita dalam pemahaman pengelolaan keuangan. Dengan Prudential ya, sudah beberapa program juga yang dilakukan dan hari ini yang sangat menarik yang melibatkan khusus perempuan, karena tadi saya katakan perempuan ini sangat penting, garda terdepan dan merupakan madrasatul ula sebagai sekolah pertama dan utama. Nah, karena yang menyiapkan generasi emas ke depan Indonesia 2045 ini adalah kaum perempuan yang harus melek secara finansial, karena dia yang melakukan tata kelola keuangan. Ya, apa yang dilakukan oleh Prudential atau terutama oleh Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudential kali ini adalah langkah yang tepat untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pada sisi kaum perempuan. Kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2003 hingga 2023 ini telah menjangkau dan memberikan pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga kepada lebih dari 580.000 perempuan Indonesia. Dalam acara Prudential Financial Literacy for Women yang mengangkat tema Merdeka Secara Finansial Bukan Sekedar Angan, diharapkan dapat mendukung keberhasilan program Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Agus Subianto melakukan penandatanganan nota kesepakatan MOU antara Kementerian Pertanian dengan TNI terkait dukungan pelaksanaan pembangunan pertanian. Tanda tangan nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian berlangsung di Wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. MOU ini merupakan lanjutan kesepakatan Kementan dan TNI pada Maret 2011 lalu. Kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan Indonesia.
Tidak hanya peningkatan produksi lahan sawah 7,4 juta hektar, tapi juga mengoptimalkan lahan tidur untuk menambah lahan pertanian seluas 10 juta hektar. Kenapa juga kami kerjasama izin Pak Panglima Pak Kasat Babinsa, karena pembina, bukan karena kami anak Babinsa, Panglima TNI anak Babinsa, itu karena PPL kami hanya 40.000, kebutuhan kami 74.000. Mungkin sekarang sudah 80.000 kebutuhan kami. Hanya separuh PPL dan moratorium tidak bisa kita terima. Nah, jadi kita gunakan yang Babinsa, luar biasa bantuannya dulu. Sementara itu, Panglima TNI Agus Subianto menyebutkan poin penting dalam penandatanganan MOU ini adalah pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, kapasitas SDM dan optimasi lahan TNI untuk pertanian. TNI juga memiliki lahan pertanian dan Kementan berkomitmen mendukung penyediaan alat mesin pertanian, benih, pupuk, dan lainnya untuk kebutuhan produksi hingga pasca panen. Saya berharap nota kesepahaman yang kita sepakati pada hari ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, hendaknya nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama di tingkat operasional, agar apa yang menjadi tujuan bersama untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Banyak negara sudah mengalami krisis pangan hingga kelaparan, sehingga kerjasama ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga ketahanan dan stabilitas pangan negara. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Teater Indonesia kita kembali menggelar pertunjukan ke-41 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dibawakan dengan gaya lenong Betawi, lakon ini berhasil menghibur ribuan penonton dengan kisah yang dilatar belakangi perbedaan pilihan politik antar tetangga. Menjelang pergantian tahun menuju 2024, Teater Indonesia Kita menampilkan pertunjukan ke-41 berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki. Menampilkan kekayaan seni tradisional Indonesia khas Betawi, teater ini dibawakan dengan gaya pemanggungan lenong dengan alunan musik-musik Kus Plus. Ribuan penonton yang memadati ruang teater pun terhibur dengan penampilan yang penuh humor dari para pelakon. Di tengah-tengah warga masyarakat. Pak Lurah, dengan seadanya. Lakon pertunjukan ini digarap oleh penulis dan penyair Agus Nur bersama Butet Kartarjasa sebagai pendiri Indonesia Kita yang juga berperan sebagai aktor utama. Cerita ini mengusung kisah perbedaan pilihan politik antar tetangga yang semula bersahabat. Musuh bebuyutan kalau secara cerita sebenarnya ada dua orang bertetangga gitu yang karena perbedaan politik kemudian menjadi bermusuhan. Padahal di antara mereka atau di antara kita lah ya kan ada cinta, ada perasaan saling tertarik. Nah, isu musuh bebuyutan sebenarnya merespon situasi politik hari ini lah ya. Tema-tema Indonesia Kita biasanya relate dengan situasi aktual di mana perbedaan pilihan politik kerap membuat kita bertengkar gitu. Nah, di situ sebenarnya intinya. Lalu di ujungnya pada akhirnya ya udah cinta, semangat bersama akan menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Melalui pementasan ini, Agus Nur serta Butet Kartarjasa seolah menyampaikan pesan melalui pertunjukan seni agar masyarakat lebih tenang untuk menyambut pesta demokrasi di Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Elsa Kesi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Invasi tentara Zionis di tanah Palestina kembali dirilis dalam sebuah video. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di iNews Pagi.